Indonesia tuh rugi 165 triliun, rugi opportunity. Karena katanya warga Indonesia suka berobat ke luar negeri. Kurang lebih. Menurutku pelayanan di rumah sakit swasta di Indonesia masih kalah sih sama di sini. Ya, kerjanya memang kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama, guys. Kalau kemarin gue nge-reaction sebuah videonya tentang apa ya, tentang kelapa sawit kalau nggak salah, tentang produktivitas kelapa sawit Malaysia dan Indonesia. Jadi, dan kali ini gue akan mereaction sebuah video yang lagi viral nih, yang lagi viral di Indonesia. Soalnya kan banyak orang-orang yang berobat ke Malaysia atau ke luar negeri, baik Singapura, Jepang, yang banyak tuh ke Penang, guys, ke Malaysia. Dan yang jadi pertanyaan tuh kenapa banyak orang-orang Indonesia itu berobat ke Malaysia, terutamanya ke Penang yang banyak. Ada juga yang ke Kuala Lumpur, ke Ampang juga banyak, tapi yang paling banyak itu ke Penang, guys. Yang jadi pertanyaan tuh kenapa? Kan di Indonesia banyak juga seperti rumah sakit gitu. Kok pada ke Malaysia sih berobatnya gitu. Bahkan ada dokter juga yang berobat ke dokter di Indonesia udah jadi dokter tapi masih berobat ke Malaysia. Ada apa sebenarnya? Ada apa di Indonesia? Kita nonton videonya, guys. Indonesia tuh rugi 165 triliun, rugi opportunity. Karena katanya warga Indonesia suka berobat ke luar negeri. Kurang lebih 2 juta orang warga negara Indonesia berobat ke luar negeri. Itu kan harusnya masuk ke pendapatan negara ya. Ke Malaysia, Singapura, Jepang, AS, sampai Jerman. Kalau Pak Jokowi sih bilangnya jangan gitu terus. Karena kan devisanya jadi masuk ke negara mereka, bukan negara Indonesia. Cuma kontroversinya, kenapa orang berobat di luar negeri? Karena mungkin kita ngerasa talent-talent di luar negeri lebih bagus. Dokter-dokternya lebih berpengalaman, rumah sakitnya lebih canggih. Nah ini kan chicken and egg ya. Kalau nggak berobat di Indo nggak dapat duit buat pengembangan naikin rumah sakitnya. Tapi untuk berkembang, ya orang nggak boleh berobat di luar. Nah ini chicken and egg. Kalau menurut kalian gimana? Harusnya kita tetap fokus berobat di Indo. Apa yang orang-orang kaya ini ya udah nggak apa-apa di luar gitu. Mungkin harus lewat negara-negara yang kasih duit buat naikin standar internasional di rumah sakit sama dokter-dokter kita. Menurut kalian sendiri gimana pelayanan rumah sakit di Indonesia? Ya bener juga sih ketamanya. Kalau memang seperti pernyataan tadi Pak Jokowi menyayangkan banyaknya orang Indonesia yang berobat ke luar negeri, khususnya di Malaysia ya. Ya seharusnya jangan menyayangkan lah Pak, tapi dibenerin sistem kinerja atau sistemnya di Indonesia, di rumah sakit Indonesia itu diperbaiki gitu. Bukan malah menyayangkan Pak, tapi diperbaiki Pak, agar perbaikan tersebut bisa menjadi efektif buat masyarakat, biar jadi masyarakatnya itu nggak berobat ke Malaysia, nggak berobat ke Singapura, nggak berobat ke luar negeri gitu Pak. Gimana sih Bapak? Ada juga sih dokter yang berobat ke Malaysia, ke Penang. Dokter ini loh di Indonesia udah jadi dokter, masih berobat ke luar negeri. Apa sih yang salah? Dikoreksi dong Pak Jokowi. dokter Indonesia tapi kok malah bawa keluarganya berobat di Malaysia sih? This is a day in my life in Penang, hari kedua. Hari ini aku mau bawa keluargaku untuk screening kesehatan karena udah beberapa tahun gak pernah screening sama sekali. So ini jam 7 pagi kami udah harus sampai ke rumah sakit. By the way, kami itu screeningnya di Island Hospital. Dan ini adalah gedung baru mereka yang super duper mewah. Nah sebelum screening kesehatan itu dianjurkan puasa dulu. Dan ini keluargaku udah puasa semenjak jam 9 malam tadi. Dan kalau kita semakin cepat datang kemari dan semakin cepat diperiksa, maka akan semakin cepat pula buka puasanya. Kami langsung menuju lantai 2 tempat health screening centernya. Lagi nunggu proses administrasi, ini aku jajan dulu sama adikku dan kemudian ini ke kamar mandi untuk outfit check. Anyway, baju kecintaanku ini adalah hadiah ulang tahun dari bapak yang kami beli juga di Malaysia pada saat check up kemarin. Oh yes, lagi di kamar mandi ini aku juga mau ngasih tahu detail-detail kamar mandi ke kalian, guys, yang super mewah dan sangat ramah pasien. Jadi ada handle di kanan dan kiri dan kemudian juga ada tombol emergency siapa tahu kalian terjatuh, dan ini by the way sensor. Jadi nggak ada tombol flash, ini otomatis akan nge-flash kalau kalian udah caw. Dan untuk ruang tunggunya juga nggak kalah mewah dan nggak kalah sama logo
di hotel, guys. beneran mewah dan nyaman. Hotel Selagi bintang-bintang. nunggu keluargaku untuk screening, ini aku sambil main juga sama Dede. Ini lumayan lama sih ya, dari jam 7 sampai jam 12 kami masih di sini. Tapi syukurnya ada free minuman dan juga snack juga. Jadi ya nggak gitu-gitu bosen lah. Ini juga ruang tunggu pasien. Jadi setelah pemeriksaan kan itu masih puasa tuh ya. Jadi mereka kasih makanan supaya bisa langsung buka puasa. Dan makanan-makanannya itu beneran enak, baik roti maupun makanan beratnya. Oh iya, tadi hasil screeningnya udah keluar dan alhamdulillah kebanyakannya normal sih. Tapi ada beberapa hal yang mencurigakan. So ini mamaku ada pemeriksaan jantung tambahan yang dinamakan stress test untuk mengecek kondisi jantungnya. Oh iya, beberapa dari kalian juga pasti penasaran kira-kira berapa sih budget untuk screening kesehatan di Penang. Dan ini dia harganya. Gimana menurut kalian murah nggak? Nah, saat kalian memilih untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di sini, nanti kalian akan diberikan buku yang berisi hasil pemeriksaan kalian secara lengkap dan berurutan. Kalian bisa lihat ini banyak sekali pemeriksaan yang dilakukan dengan harga 2 jutaan. Makanya menurutku ini termasuk murah sih ya. Tapi ntar deh kita bandingin dengan lab-lab yang ada di Indonesia. Setelah pemeriksaan kesehatan yang udah selesai, ini kami menuju kasir untuk membayar sisa pembayaran yang kurang. Untuk kegiatan di rumah sakit hari ini sebenarnya udah selesai. Nah, sebelum pulang kami mau sholat dulu dan alhamdulillah mereka udah ada musola. Karena di gedung lama itu kemarin gak ada musola dan ini musolanya nyaman banget. Sayangnya aku lupa record. Oke, di sini aku udah pesan Grab dan kami nunggu di lobi bawah. Lihat deh, kayak hotel loh. Sambil nunggu ini foto-foto, video-video, lihat deh cerah-cerah banget muka mereka. Walaupun nunggunya agak lama, tapi karena suasananya bagus, jadi nggak suntuk-suntuk kali lah ya kan. Oh iya, aku sambil juga mau jawab pertanyaan di awal Viti, kenapa sih aku bawa keluarga aku berobat di sini? Kenapa nggak di Indonesia aja? So teman-teman, bapakku itu udah lama berobat di sini, udah sejak kurang lebih 2013. Bahkan operasinya juga di sini. Sebelum 2013 itu udah banyak tempat yang kami datangi di Indonesia dan qadarullah memang cocoknya di sini. So karena memang udah lama dan memang cocok sejauh ini, kami memutuskan untuk selalu berobat di sini dan kontrol 3 sampai 4 kali per tahun. Nah, itu kan cerita bapak. Lantas kenapa bawa mama dan juga nenek berobat ke sini? Ya biar sekalian karena menghemat waktu. Kalau pepatahnya bilang sekali menyelam sambil minum air, ya gitu deh. Karena memang waktunya terbatas, kalau memang bisa untuk check up di sini dan harganya tidak begitu jauh dengan di Indonesia, kenapa enggak? Ya, jadi begitu deh ceritanya. Gimana menurut kalian? Apakah keputusanku ini adalah hal yang tepat atau malah enggak? Oh iya, kalau ada yang nanya kenapa sih Dedek harus ikut? Nah, karena Dedek itu memang sepaket sama bapak. Dia tuh nggak bisa kalau nggak ada bapak. Jadi kemanapun ada bapak, Dedek ikut. Makanya ini sampai berobat ke Penang sekalipun tetap bawa Dedek. Oh iya, besok di hari ketiga kami tetap akan pergi ke rumah sakit lagi, tapi ke gedung lama karena bapak belum kontrol sama dokter jantungnya. Hari ini cuman check up rutin aja tadi. So ini kami mau balik ke hotel dan istirahat. Pokoknya kalau mau kemana-mana di sini tinggal pesan Grab aja dan harganya tuh relatif murah dibandingkan taksi. Sama lah kayak di Indonesia. Nah, lihat nih gedung barunya beneran gede kali woi. Jujur pelayanan di Island Hospital ini beneran bagus sekali sih, dari perawat, staff dan lain-lain. Aduh, even menurutku pelayanan di rumah sakit swasta di Indonesia masih kalah sih sama di sini. Ya, semoga nanti insya Allah Hanifah bisa bangun rumah sakit dengan sistem yang baik seperti di Penang ini ya. Aminin dong. Oke, ini udah sampai hotel ya, istirahat lah. Ini by the way di hotelku ada kayak painting lucu kayak gini, so aku rekam. Hari ini lagi-lagi kami gak kemana-mana karena nenekku udah capek. Jadi ini aku pesan nasi kandar via Grab aja karena mau makan di hotel aja biar gak capek. Jujur udah berapa kali pergi ke Malaysia, pergi ke Penang ini, tapi baru kali ini aku mesen nasi kandar ini. Dan sebenarnya dari tampilannya sangat tidak menarik ya Wak. Kayak apa ya, too much kuah gitu loh. Dan walaupun kayak gitu aku tetap cobain dan ya aku kurang suka deh intinya karena terlalu rame. Tapi walaupun kayak gitu karena aku sebenarnya tipikal orang yang bisa makan apa aja, ya habis-habis aja. Lihat nih segini banyak loh yang udah aku habisin. Nih sih kayaknya kelaparan, tapi terlepas dari itu memang aku termasuk wanita yang porsi makannya tuh kayak cowok dan itu udah diakui oleh banyak orang. Dan tentunya aku tidak berhenti di situ saja kawan. Di sini aku pesan lagi croissant terkenal di Penang dari kafe yang terkenal juga dan ini aku mau nyobain deh ini. Nama menunya tuh Khairul Aming. Kalian tahu nggak sih orang Malaysia yang suka masak-masak dulu tuh? Aku dulu suka kali nonton videonya. So ini kayaknya rekomendasi dari dia. Jadi surprisingly memang tidak menyesal sih aku makannya. Kalian bisa lihat lah dari ekspresiku setelah ini. Ini croissant itu mantep kali loh walaupun aku mesennya itu udah malam-malam, tapi ini masih hangat dan tampilannya tuh masih kayak mantep kali lah. Ini coklat panasnya, jujur aku kayak ekspektasiku kayak ya udah sih rasa coklat kayak rasa coklatos kayak di Indonesia aja, tapi ternyata tidak teman-teman. Ini tuh beneran mantep kali rasanya. Tapi untuk harganya tuh lumayan pricey sih ya. Harganya ini 18 ringgit dan ongkirnya itu cuman bayar 1 ringgit. Murah ya untuk ongkir
ongkirnya. Tapi walaupun harganya segitu nggak nyesel sih, karena emang enak kali. Aduh gimana sih jelasinnya ya? Kayak beneran enak enak. Ya udah deh, intinya itu aja sih perjalananku hari ini. Abis itu aku mandi, bersihin makeup dan lain-lain, dan langsung tidur karena ini udah jam 12 anyway. Oke deh, sampai jumpa di hari ketiga dan doakan semoga Hanifa bisa mengeditnya dengan cepat karena aku lagi hektik lah akhir-akhir ini. Makanya nih video date-nya agak lama nguploadnya. Maaf ya Oke, thank you for watching everyone. See you on the next one and bye-bye. Bye. Itu guys tadi. Itu video tadi itu adalah seorang dokter yang berobat ke Malaysia, ke Penang. Dan beliau udah mengakui juga bahwa rumah sakit di Malaysia ini beda sama rumah sakit di Indonesia gitu. Baik dari segi penanganannya, murahnya pun nggak jauh amat lah dari Indonesia itu. Bahkan ada yang bilang masih murah Malaysia gitu kalau dibandingin di Indonesia gitu. Sedangkan untuk fasilitas alat-alat kesehatannya lebih canggih Malaysia guys. Waduh, gimana sih? Ayo dong Indonesiaku, bangkit dong. Di segi kesehatan kita kalah, ayo kita bangkit, perbaiki seluruh rumah sakit kita agar kita sama-sama maju dong, sama Malaysia, sama Singapura, sama Brunei, sama-sama maju. ASEAN harus kita kuasai, harus dikuasai Nusantara. Semangat Nusantara, semangat Indonesiaku. Semangat Malaysia, semangat Singapura, semangat Brunei, apalagi ya, wow Patani. Ayo semangat dong, kita harus maju sama-sama. Terutama sih untuk Indonesia. Perbaikilah Pak Jokowi. Diperbaiki Pak, jangan ngomelin yang berobat tapi diperbaiki Pak, jangan ngomelin yang berobat ke Malaysia, malah diomelin yang berobat ke Malaysia. Diperbaiki Pak, fasilitasnya diperbaiki. Oke lah, sekian. Terima kasih buat yang nonton, yang like, yang komen. Terima kasih buat semuanya kalian. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.